selamat siang. Selamat datang di Bambu Resto di Yogyakarta, khususnya di Mas Karto. Saya untuk pertama ini sebetulnya kita nggak akan, belum dimulai acara intinya. Oh, udah kamu ini. Acara utama. Jadi sekarang kita mungkin belum pada ya, semua antara satu dengan yang lainnya belum kenal banget. Siapa ini, dari mana kan belum semua pada tahu. Bagaimana kalau kita kenalan dulu sebelum kita persiapan yang lainnya kita mulai, dan yang teman-teman yang lain juga belum datang. Bagaimana bos? Mas ya, kita mulai dari mana, monggo? Dari Bapak kita, Bapak Manarul Hidayat. Monggo, saya persilakan. Udah mulai nih, ya? Udah mulai ya? Ya, mulai dulu. Ini bukan acara utama, tapi acara intermezzo dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian udah kenal saya, sebagian lagi belum, mungkin yang di luar struktur saya. Nama saya Manarul Hidayat, biasa dipanggil Bang Arul ya. Saya termasuk salah satu top leader orang ke-7 pertama di Indonesia yang join di MMM pada tahun 2012, tepatnya sehari sebelum hari ulang tahun saya. Ya, di sini tanggal 27, di Rusia tanggal 26. Jadi kebetulan waktu itu kita bikin 2 akun di MMM ya. Kenapa saya bikin 2 akun? Pertama, kita tidak diajarkan oleh Rusia. Jadi saya otodidak belajar sendiri dari 2 akun itu. Ya alhamdulillah kita tahu celah-celahnya ya kan, atau ya tekniknya gimana yang terbaik. Di situ saya bisa belajar sendiri. Yang akhirnya kita sampaikan ya ke tim juga gimana caranya yang terbaik itu. Itu pengalaman saya kenapa bikin 2 akun. Ya. Intinya ya kita harus belajar. Setelah kita tahu ya kita akhirnya juga tim Mas Karto yang kreatif luar biasa ya. Bikin buku panduan yang sangat membantu sekali itu yang kita banggakan ya, dari semua tim struktur saya, semuanya orang-orang kreatif ya. Mulai dari program BPJS, program edukasinya, dari pembukuan banyak lah. Ini yang membuat kita tambah luar biasa dan tambah solid itu yang saya akui lah. Karena ya kesuksesan saya artinya di bawah juga terus serta mensupport kesuksesan saya sendiri, itulah kinerja dari tim di bawah saya. Saya banyak terima kasih banget punya tim luar biasa. Oke, saya lahir di Karawang, orang Sunda ya, tapi banyak orang bilang saya orang Palembang, ya kan? Nah, itu. Jauh. Kenapa? Jauh. Ya karena memang beda gitu kan, dengan akhiran D-nya, dengan namanya. Biasanya kalau orang Sunda dia ada apa? Ngeban ya. Nana Sumarna, Didi Rosidi, ya kan? Gitu. Kalau orang Sunda, kalau saya beda gitu. Manarul Hidayat, nah, beda. Nah tapi, ya alhamdulillah ya. Semoga dapat limpahan rezeki yang sama ya Pak. Amin. Harus dong. Karena sukses saya sukses Bapak juga kok. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk intermezzo ya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke panitia dan perkenalan dari lainnya. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya fotokopi Mas Manarul Wahidah Wahyu Hidayat. Cuma fotokopinya Hidayatnya aja. Ya, saya bergabung di MMM sejak tanggal 17 Juli 2013. Upline saya Mbak Mutianti, yang waktu itu kenalnya hanya di Facebook dan tidak kenal siapa-siapa, tapi akhirnya jauh lebih akrab. Kemudian saya tinggal di Jogja, lahir tahun 67, tapi saya aslinya Cedak Banyu.
tapi hidupnya di Cedak Ratu. Jadi saya lahirnya di Jepara, tapi hidupnya di Jogja. Kalau di Jogja dekat sama ratunya, tapi kalau di kelahiran saya tuh dekat Banyu, artinya dekat sama air. Kemudian selama bergabung di MMM, saya banyak teman-teman yang dulunya nggak kenal, akhirnya saya sudah bisa kenal, lebih akrab dan seperti saudara. Bahkan tidak hanya seperti, menjadi saudara. Seperti Mas Yus yang dulunya nggak kenal siapa Mas Yus, tapi sekarang sudah bisa kenal dan merasakan kekeluargaan itu. Ada Mas Ferdi, ada Pak Surono yang baru ketemu hari ini, Mas Theo dan lain-lain, banyak sekali. Itu satu kebanggaan buat saya. Silaturahmi membawa berkah. Sudah satu keyakinan buat saya bahwa silaturahmi itu akan membawa rezekinya masing-masing. Kebetulan di Jogja memang seperti tadi yang Mas Manarul katakan, sampaikan bahwa kebetulan teman-teman di Jogja kreatif, mulai dari kreatif positif maupun kreatif negatif. Jadi adanya buku itu hasil ayal-ayalan dulu, kemudian kita coba jadikan positifnya, akhirnya muncul buku panduan. Meskipun mungkin jauh dari kebenaran apa yang ada di sistem, namun kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Kemudian waktu saya masih ingat waktu Mas Manarul hadir pertama kali ke Jogja dan melihat logo yang pakai belangkon hanya bilang salut, itu kita sudah bangga sekali ya, karena baru sekali ketemu saat itu kemudian dikatakan salut waktu itu, jadi kami semakin semangat itu. Artinya dari atas sampai ke bawah tidak ada perbedaan, dan itu yang menjadi keluarga buat kami. Itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan nggih, matur nuwun. Selamat siang, nama saya Siswanto Budi Wibowo, biasa di Facebook Sis Budi Wibowo. Orang ngomongin mau. Gak tahu Mas Roni. Saya hafal. Oh, apa? Saya bergabung di MMM 31 Januari 2014. Jadi saya dibawa temannya Mbak Nuni. Kebetulan Mbak Nuni itu teman kuliah saya dulu. Terus ya sampai sekarang saya masih bertahan di MMM karena ya seperti teman-teman yang lain, bahwa persaudaraan di MMM memang luar biasa. Jadi selama kita waktu kondisi MMM tidak sehat itu justru kita solid ya, kuat gitu. Kita bahkan sering berkomunikasi lewat selo dan lain sebagainya. Itu justru pada waktu kita dalam keadaan kondisi sulit, tapi ya itu yang membuat saya merasakan bahwa komunitas itu luar biasa. Ya sementara mungkin itu aja dulu, yang lain mungkin Mas Yus. Langsung sekarang di aja. Buat model acara ini ya. Jadi yang kasih mic itu yang harus ngomong, harus gak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Sidoarjo. Pertama kali bergabung bulan Maret 2014 tahun itu, diperkenalkan sama Elias anak Jember dan Kang Kelmik, yang Kang Kelmik itu kenal di sebuah komunitas online mulai tahun 96 dan baru kemarin di Kerawang bertemu. Akhirnya dari komunitas online itu menjadi sebuah komunitas yang nyata ya, dan hanya di MMM saya akhirnya keluar dari sebuah lingkungan fiktif menjadi sebuah lingkungan yang nyata. Terus kemudian kenal dengan kawan-kawan Jogja pasca Restart 2, jadi menjadi sebuah kenangan yang sangat luar biasa ketika kita saling berkomunikasi, saling menguatkan waktu itu. Terus kemudian akhirnya saling mengakrabkan diri, dan kemudian ya menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi saudara yang saya pikir itu. Terima kasih kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni, saya dari Jogja. Pertama kali gabung di MMM Januari 2014. Ya, aku mau PH baru Januari. Dikenalin sama Mbak Mutia. Waktu itu juga belum mau, makanya dia daftarin saya dulu itu Desember, masih baru Januari. Setelah dipinjami modal baru mau ikut. Paruh-paruh waktu itu karena masih belum yakin MMM itu kayak apa gitu. Tapi setelah ikut ya alhamdulillah, walaupun saya cuma di rumah tapi bisa membantu yang lain. Kayaknya itu aja ya. Yang lainnya masih ada yang seru soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Hidayat juga, Pak. Saya tinggal di Jogja. Awal saya gabung di MMM itu 2 bulan sebelum restart. Saya mencoba memahami ideologinya. Saya yakin, saya tetap baik. Walaupun restart itu saya tetap yakin, saya tetap baik. Ya ini akhirnya ya ini bisa saya bilang merdeka sekarang. Saya sebelum restart itu juga salah kamar, Pak. Jadi manajer saya dulu itu kan akun saya udah PH, cuma masuk rekening dia, nggak di PH lagi, nggak tahu sekarang gimana itu. Ya izin sidik-sidik, Pak. Saiki ya alhamdulillah sudah berkembang banyak. Dan saya sangat berterima kasih sekali sama Mas Kris dan rekan-rekan semua, seperti itu Pak Manarul juga yang telah membimbing saya sampai sekarang ini. Long life MMM. Nama saya Ferdi, saya dari Jogja. Awal saya ikut MMM bulan Juni 2014. Ceritanya sedikit begini, boleh cerita. Saya dapat info MMM dari internet. Saya pelajari, dan saya mencari acara konferensi di Jogja itu kapan. Tidak ada, di Solo pun tidak ada. Saya cari terdekat waktu itu bulan Mei di Salatiga. Saya datang ke sana naik motor sama istri. Di sana memang camat yang bicara. Sampai Jogja saya nggak bisa tidur. Saya cari siapa orang Jogja yang ikut, saya belum tahu. Kemudian saya cari di Facebook, ketemu nomor HP dan namanya beliau adalah Pak Baida Ayu Hidayat. Saya bel, Bapak member MMM? Iya. Bapak tahu saya dari FB, dan saya datang dan sampai sekarang dibimbing oleh beliau. Waktu itu saya nggak percaya, dibimbing terus oleh Pak Oida. Baru dia pertama, dia kedua restart. Setelah saya sama istri, memang waktu itu saya nggak sedikit ikutnya. Kemudian dibimbing sampai sekarang. Terima kasih juga kepada Bapak Manurul yang telah membimbing informasinya dari FB hingga MMM bangkit kembali seperti ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Indrawan, di Facebook juga Ridwan Indrawan. Awal gabung saya di MMM bulan Februari, tanggal 25 Februari 2013. Kebetulan banyak yang saya hasilkan dari MMM, dan beberapa bulan kemudian restart. Memang saya nggak begitu banyak PH, cuma tetangga-tetangga saya yang banyak gitu. Cuma pas tanggal 12 kemarin, 12 Januari kemarin ada info, saya infokan ke referral saya, dan mereka juga kembali PH, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah balik modal.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long life MMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long live MMM. Nama saya Helmi, di Facebook saya biasa dikenal Helmi Sapriani. Awal gabung di MMM tahun 2013 kan, sekitar April atau Mei, tapi aktifnya sih Oktober mulai aktif, mulai rekrut lumayan gurih hasilnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Sarjiman. Kalau di Facebook namanya Aji Soko, itu nama anak saya. Kalau ikut MMM mulainya saya lupa tanggalnya berapa, tapi sudah lama juga. Jadi ikut MMM itu kalau mau merasakan kebahagiaan, pertama harus memahami ideologi. Sebab kalau sudah memahami ideologi, itu mau restart apapun nggak akan terasa. Sebab sistem restart di MMM itu sangat sempurna. Jadi nggak ada kehilangan. Kita nggak bakal kehilangan di MMM. Sebab di situ sebuah ideologi. Saya akui walaupun saya ikut MMM, termasuk mania MMM, tapi saya juga punya BO. Jujur saja saya. Sebab saya itu bukan mau mencari keuntungan itu enggak, tapi saya akan membangun sebuah impact. Sebab sampai saat ini MMM itu dikatakan sebuah BO sama seperti yang lain, yang di dalamnya ada sebuah penipuan dan kejahatan. Padahal di MMM ini tidak ada penipuan sedikit pun. Kalau kita tertipu itu bukan apa-apa, itu kebodohan kita sendiri. Karena kita tidak bisa menyimpan password kita, email maupun password MMM. Jadi akun itu harus kita cintai, kita sayangi. Di situ ada investasi kita, nggak akan habis. Di situ didiamkan saja akan bertambah terus. Jadi saya tekankan sekali lagi, ideologi itu penting. Sebab sang founding fathers-nya itu Sergei Mavrodi menekankan kepada ideologi. Jadi kita harus belajar terus tentang masalah sejarah perbankan. Maka kita akan mantap dimanapun kita berada. Kita berani di depan, kita berani memimpin, dan kita mengajak semua orang untuk ikut MMM dan sejahtera bersama. Jadi pahami sekali lagi, kita harus berjalan dengan ideologi, supaya dalam batin kita, dalam sanubari kita akan tertanam jiwa MMM yang semakin kuat. Long live MMM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang ya. Saya mantan pemilik di sini, mantan, karena udah dikontrak orang manajemennya, jadi mantan ya Mas ya. Saya ini keluarga besar ya, tadi bapak saya anaknya 20, saya nomor 19, corporate entek-entekan gitu, nggak dapat bagian apa-apa. Ya, kemudian setelah perjuangan melalui perjuangan yang keras, yang berat ya, kita masuk itu terus. Kemudian sekarang ini saya mulai sebetulnya untuk MMM ini juga saya dikenalkan dari orang Bandung ya, orang Bandung, cewek ya, namanya dulu teman basket saya. Waktu awal ketemu di sini saya masih belum yakin ya. Kemudian dia nawarkan, coba aja lah sedikit dulu nggak apa-apa. Saya mulai dari 1 juta. Kemudian terus mulai dari awal persisnya di tanggal, kalau nggak salah Desember 13. Kemudian karena saya mulai dari kecil, pas nginjak gede, pas restart jadi habis.
Jadi dananya sekarang masih habis, baru keluar sedikit lagi karena saya baru mulai jalan lagi 1 bulan lebih ya. Waktu restart kedua saya juga masukkan lagi tapi bablas meneh. Jadi kayak Basuki ya, beses pertama. Tapi saya yakin bahwa setelah saya dengar berita-berita bahwa di situ ada oknum yang tidak baik ya, saya yakin bahwa akan ada satu saat yang baik untuk MMM. Makanya saya terus tetap maju. Persisnya teman saya itu ya, saya ceritakan di teman saya karena teman saya ini kasihan ya, dia termasuk korban ya. Itu namanya kalau kok lupa saya namanya, sudah almarhum tadi. Bandung ya, ya. Kasihan dia itu, jadi dia ikut ini, kemudian saking mantapnya dia curahkan semua perhatian penuh ya. Kemudian dia bikin arisan, bikin macam-macam dikaitkan dengan MMM. Saat bubar pertama dia harus menanggung risiko itu, dikejar-kejar sampai akhirnya nggak tahan, nggak tahu bunuh diri atau mati memang gitu. Jadi, nah kasihan dia itu sudah korbannya. Kemudian saya karena dari kecil, salah saya juga dari kecil dulu. Waktu awalnya main hanya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 15, 20, 50. Saat saya masuk ke 500 game. Jadi sekarang saya baru merintis lagi untuk awal pengembalian ya. Tapi kita sini tidak terlalu ini karena kita tahu bahwa jaringan MMM itu memang dari teman ke teman gitu. Jadi bukan seperti masuk ke salah satu manajemen kemudian dimakan habis gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga nafsu ya, akhirnya satu saat kita masuk ke salah satu bidang yang emas gitu, akhirnya juga habis karena itu emas itu masuk ke satu titik di salah satu ini ya, di Hong Kong sana katanya, tapi habis kalanya pilot katanya, tapi sebetulnya itu maling-maling itu orang itu ya. Jadi kalau dibilang baik, waktu halus itu maling, jadi kalau kasarnya ya bajingan gitu. Ya, jadi memang ada satu saat dia pasti akan kena makan dia sendiri gitu. Ya. Saya pikir untuk MMM ini bagus sekali karena dengan dijalankan dengan 20.000 per orang itu rakyat kecil pun akan bisa ikut menikmati. Hanya dengan catatan bahwa yang gede-gede juga jangan serakah gitu. Jadi jangan semua makan sendiri gitu. Bisa dibagi-bagi dengan teman-teman. Kalau kita hantam dia 5M, 10M habis nanti. Kawan-kawan yang kecil nggak dapat. Mungkin yang gede-gede punya itu 5M, 10M ada. Tapi itu malah tidak mendukung kayaknya. Justru yang kecil merata ini dia akan bertahan karena yang gede ini biasanya nakal. Justru bajingannya yang gede-gede ini biasanya. Ya, saya ngomong halus bajingan biasanya. Jadi ini yang gede-gede ini yang biasa bajingan, dia ambil lari. Kalau yang kecil-kecil enggak sih. Cuman satu yang saya harapkan dari teman-teman saat melakukan kegiatan seperti itu ditata benar. Jangan sampai nanti lebaran kemudian habis total, ambil semua bablas mandat sesuk main meneh gitu. Jangan sampai terjadi. Jadi kita belajar dari sedikit demi sedikit. Seperti saya ini juga terus terang saya angkat kaki dari rumah hanya 2 lutut saya ini, nggak bawa apa-apa. Ya, papa saya umur anak 20 ya. Kakak saya 6 dikirim ke Hong Kong habis ke Tiongkok waktu itu. Satu orang 2 kilo emas, kamu bayangkan 2 kilo emas besar sekali itu. Ya, untuk seorang ayah saya itu besar sekali sehingga dia kerja keras sampai akhirnya seumur saya ini udah meninggal. Bahkan sebelum umur saya karena dia baru 60 ulang tahun 61 udah meninggal. Nah, saya ini udah 63 sekarang. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa menata gitu, terutama yang masih kecil-kecil ya. Nanti ini leader semua ya, teman-teman yang ini dibimbing lah, diberikan pengarahan. Jangan sampai nanti lebaran, puasa lebaran udah ambil semua habis, kemudian udah nggak bisa main lagi, dihabisin untuk lebaran. Nah, bagaimana menatanya ini supaya agar MMM bisa long life ya, bertahan, karena ini memang dari rakyat untuk rakyat ya, kalau saya bilang.
Kalau dengan kelas 20 kadang-kadang saya juga bingung, kemarin saya PH 10 juta dibagi bisa ada 25 sampai kesel deh transfer 20 40 juta. Aduh, ampun aku nek bayar 6,5 entek ora badine ya. Itu. Jadi terpaksa harus datang ke ATM ya, terpaksa kalau BRI ke BRI, kalau semua gitu. Jadi kalau awalnya saya berani kirim ke dari BRI kirim ke BCA nggak apa-apa, tapi gede 5 juta, 10 juta nggak apa-apa. Sekarang enggak, 20.000 kalau kena 6,5 operasi dobati 30% itu luwih malah. Jadi kita rugi ya. Jadi yang saya harapkan tahun-tahun terutama leader bisa membimbing ini ya. Nah, kalau saya terus terang dulu ada beberapa teman yang saya ajak, kemudian saya ini orangnya nggak tega hati ya. Yang saya ajak, yang saya ajukan tak ganti semua itu. Jadi ada 1 juta, 3 juta, 5 juta tak ganti. Walaupun saya sendiri kena ya. Tapi akhirnya nyatanya MMM jalan lagi. Berarti kan ya, Maha tahu ya Tuhan itu bahwa kita harus bisa selalu memberikan kepada teman-teman, tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu. Saya kira itu aja pengalaman dari saya. Sekarang saya masih melakukan kegiatan dengan baik, kemudian tapi tidak gede-gede lagi karena nanti ngatain serakah. Saya cukup normal aja, yang penting bisa untuk menjalankan dengan baik. Kemudian untuk teman-teman ya, saya juga ingin supaya kalau saya ajak dengan mau 100.000, 1 juta mulai juga nggak apa-apa, jangan ini ya, jadi tidak harus mesti gede-gede ya. Sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih buat waktunya, baru datang terus datang ini. Selamat berjumpa di forum yang istimewa ini. Saya ikut MMM sudah setahun lebih. Bulan 8 2013 ya, sempat kena restart 2 kali juga sama saja. Tapi saya percaya MMM memang luar biasa ya, biarpun istilahnya sudah babak belur, tapi bangkit lagi dan luar biasa. Sekarang GH langsung 1 jam dapat transferan, itu yang luar biasa. Bagi saudara saya belum bergabung, cepat-cepat aja bergabung. Setelah ketinggalan makin jauh nanti sama teman-teman yang sudah ikut lama. Saya merasakan berbahagia sekali karena MMM bisa berjalan lagi. Ya, pembantu saya saja, saya dulu heran ini bukan pengalaman saya. Sore-sore pembantu saya tuh datang ke saya, yuk keluar dari ini angsal buatan saya baru online. Kaget saya cerita apa-apa enggak sama dia. Kalau dia cuma curi dengar kalau teman-teman pada datang ke rumah itu, wah badismin. Nah dia itu mungkin curi dengar ya. Terus sore-sore itu datangin saya baru online. Keluar dari ini angsal buatan, ya apa toh Sri? Niku MMM toh. Ya wis kowe bantu piro? Kula nyobi gangsal riyin nyoba 5 juta. Ya, 5 juta. Kemudian belum ada sebulan saya lihat makronya, saya udah 6.300.000. Saya panggil, Sri, kenapa? Duitmu 5 juta dan 3 juta terus gitu, kok cepet gitu. Biasanya disimpan di BRI berbulan-bulan nggak dapat tambahan, katanya cuma sedikit toh. Nah terus meh kok juga saiki apa minggu ngarep nek saiki entukin 6 juta 300. Nek minggu ngarep mungkin 6 juta setengah. Dipendetin mawon. Ya udah sambil. Engko nek serong dina mlebu ngandani aku konfirmasi.
Terus nah masuk semua, dia kasih tahu saya, pun sedaya yuk kulane dari sedoso angsal boten. Wah, luar biasa. Pembantu saya aja berani 10 juta loh. Yang kedua itu terus dapat 12,7, dapat 13 sampai 16 waktu itu. Tapi sayangnya ya ikut restart. Dia jadi punya sudah dua akun, kena restart. Ini saya bantu lagi. Mulai bulan Januari itu saya ngomong sama dia, Sri, supaya aku murid neh tak pancingnya 500 ya, manut mawon. Sekarang masing-masing sudah jadi 1 juta. Demikian pengalaman yang saya alami di dalam rumah saya sendiri. Mari saudara-saudara yang belum bergabung, cepat bergabung. Saya kira kalau saya cerita nggak akan habis lah nanti ceritanya. Saya cukupkan sekian aja. Oh iya, nama saya Agus Winarto. Saya di MMM baru manajer 1000. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anjar Bayu, kalau di Facebook sering dikenal Bayu Anjar. Saya berasal dari Rembang, pesisir utara. Awal saya ikut MMM pada bulan Juli 2013. Waktu itu status saya masih bekerja sebagai kolektor di suatu racing, di mana pada saat itu pekerjaan saya memang banyak sekali resiko yang benturan di masyarakat terkait penagihan hutang atau apa itu. Sampai suatu hari saya diperkenalkan MMM dari Facebook oleh Pak Manarul Hidayat. Di situ saya dibimbing terus sama beliau, diarahkan tentang sistem bagaimana kita mengelola akun-akun kita, terus prospek referral kita nanti itu gimana, sampai saya naik ke jenjang manajer 100. Di situ saya punya pemikiran tentang MM, yaitu tentang sosial, di mana waktu itu daerah saya memang sulit untuk menerima sistem seperti ini karena mereka rata-rata suka mendapatkan bantuan. Jadi masyarakatnya sangat pendapatan ekonominya sangat minim di sana, karena di sana kan daerahnya tidak memungkinkan, tandus di sana. Maaf, agak sakit. Dari situ saya memperkenalkan ke masyarakat, yaitu dengan membuat program BPJS waktu itu, BPJS gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Waktu itu saya beranikan itu karena saya sudah memegang konsep dari MMM itu untuk saling membantu, dimana dari komunitas kita berapapun yang kita kumpulkan nanti itu kita buatkan akun, kita PH-kan lagi untuk memberikan bantuan ke BPJS kelas 2 waktu itu ya sekitar 45.000 per orangnya. Di situ saya bagikan sekitar pertama itu sekitar 50 BPJS di Kabupaten Rembang untuk rakyat miskin. Memang di situ saya tegaskan mengenalkan MMM dengan sosial tadi itu. Karena apa? Karena di saat mereka bekerja, otomatis pekerjaan mereka kan kelasnya sangat rendah sekali, bahkan untuk makan sehari aja sulit mereka. Jadi saya kenalkan di situ, kalau mereka sudah ditanggung oleh BPJS, mereka ikut MMM, jadi ada kayak saling berhubungan di situ. Kalau mereka sakit, jadi mereka tidak bingung. Kalaupun mereka sebagai kepala keluarga atau orang yang benar-benar jadi kepala keluarga yang untuk mencari nafkah di situ. Jadi saat mereka sakit pun mereka masih dapat profit dari MMM. Jadi mereka tidak bingung untuk
meskipun sakit pun tidak bingung memikirkan orang yang di rumah meskipun saat itu tidak bekerja. Akhirnya dari situ mereka mulai banyak masyarakat tertarik di situ karena program BPJS itu dia mulai bertanya tentang MMM itu apa sebenarnya Pak, sampai mampu membuatin BPJS gratis begitu banyaknya di Rembang. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit mencari tahu tentang MMM. Mereka berlomba-lomba ini melakukan WH meskipun kecil-kecilan tapi sangat bermanfaat sekali waktu itu. Sampai akhirnya Restart datang sampai sekarang pun kami masih ya bingung sedikit untuk memikirkan biaya BPJS, tapi alhamdulillah MMM sekarang sudah bangkit meskipun mulai dari sedikit kita sudah mulai beranjak lagi, BPJS mulai tertolong lagi. Harapan saya ke depan semoga BPJS ini MMM lebih lancar supaya kita bisa bersosial lagi ke masyarakat. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para partisipan, para leader semuanya, leader MMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, yang biasa dipanggil dengan namanya Nyek Jin. Itu yang ada di Facebook. Mungkin teman-teman semuanya ada tahu sedikit banyak ngerti tentang Nyek Jin yang nggak pernah tidur di waktu malam. Dan seharusnya sekarang aku tidur tapi nggak tidur, gitu. Untuk cerita sedikit tentang MMM yang saya lakukan atau kenapa saya ikut MMM, itu terus terang dikarenakan bukan apa-apa, tapi memang untuk daerah Rembang itu tentang sosialnya. Jadi ini untuk pelajaran kita semuanya, yaitu tentang sosial. Profit ya profit, tapi profit di samping itu ada sosial. Dan itulah untuk penyelamatan kita dari rekan-rekan yang kita ajak. Jadi kalau kita bersosial, orang yang kita ajak itu arep ngomong piye wae pas ketika restart itu rodok kagum. Tapi kalau kita memikirkan profit aja, iya kan, memikirkan bonus, itu secara otomatis orang yang ikut kita ketika restart itu marah-marah, di duitku balekno, uang saya kembalikan, gitu. Tapi kalau kita sosial ya paling wah arep ngomong grogi, cuma gitu dok, iya kan. Itu sedikit banyak memang daerah Rembang positif, sangat lancar dan tidak ada apa-apa, tidak ada halangan kemarin, walaupun sedikit banyak tapi udah dilepas dengan sosial. Nah, untuk tadi Pak Anjar, manajer saya 1000 udah memperjelas tentang BPJS, ya. Untuk teman-teman monggo itu dipikir bersama tentang kesehatan masyarakat kita yang kurang mampu itu. Insya Allah dengan adanya kita bersosial, ya kan, itu kita mencari teman-teman untuk menjadi partisipan itu akan gampang sekali, enggak kangelan, ya kan. Itu sedikit banyak, dan alhamdulillah dengan adanya restart kemarin sampai sekarang partisipan saya tidak ada yang memblokir. Itu karena hawa nafsu. Itu juga pelajaran bagi kita. Jadi uangnya aja hawa nafsu tok. Pemikiran hawa nafsu tentang auto PH kemarin itu hawa nafsu, iya kan? PH besar-besaran, nah bar akhirnya guling. Ya para 200 terusan. Sekali kopong 200.
doyan mangan. Ya kan? Karena apa? Nafsu. Terus tadi bapak siapa tadi? Jenengan? Pak Agus ya. Tadi Pak Agus bilang PH dari kecil ke besar. Itu namanya juga hawa nafsu. Tidak ada kendali. Sekali tak gede makbut. Itu. Tidak ada kontrol. Itu hawa nafsu. Nah, itu harus kita pelajari benar-benar dan kita sarankan kepada partisipan yang baru, jangan sampai terjadi seperti dulu lagi. Walaupun itu tidak disengaja oleh kita sendiri, tapi ada orang lain yang sengaja melakukan hal itu sampai restart. Itu sedikit banyak dari saya, nanti bisa disaring lagi. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruna dari Madiun. Saya ikut MMM dulu diperkenalkan oleh atlet saya, Mas Theo. Pengertian saya dulu pertama memang pada dasarnya profit, tapi dengan berjalannya waktu, setelah adanya restart, jadi bisa memahami tentang ideologi dan pentingnya MM bagi finansial seseorang. Saya sangat merasakan besar manfaat di MM ini, karena bagi seorang Surono itu tidak akan bisa apa-apa dengan finansialnya sedemikian itu untuk meraih yang lebih besar. Itu bagi saya sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan dengan adanya Restart juga kita akhirnya mendalami apa itu ideologi dan bergabung dengan waktu itu yang penggawa Mas Karto yang dinamakan waktu itu nggak secara sengaja tim Sompitan yang tercetus dengan adanya komunitas waktu Restart, saling mencari info, saling sharing, saling istilahnya pemantapan bagi militan-militan elemen sejati. Sebab waktu itu banyak sekali penawaran BO-BO yang menjanjikan. Terus terang saya sendiri sempat terlena juga satu BO yang akhirnya sekali juga. Dengan berkumpulnya dengan Mas Karto, kita akhirnya banyak masukan, saling istilahnya mengisi. Akhirnya seperti sekarang ini dengan mantap saya tetap dianekan sampai sekarang. Walaupun masih istilahnya saya masih formen, katakanlah Superman, masih paling bawah sendiri, tapi saya betul-betul merasakan manfaat ikut MMM ini. Tanpa MMM saya tidak bisa meraih sesuatu dengan finansial saya sekarang. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kalau di Facebook asli Theo, tapi kalau asli loh Pak, asli loh. Kalau aslinya panggilan akrab di rumah Tio sebenarnya. Sejarahnya waktu kecil itu nama saya itu Setia Ramdhani, panggilannya aslinya. Terus guru SD saya pas waktu kelas 1 itu nulisnya keliru, Setiu gitu, akhirnya manggilnya Theo. Dari itulah nama Facebook saya kasih nama asli Theo. Dari abjad A itu pasti paling atas kalau di Facebook. Iya, kalau chattingan pasti atas sendiri. Dari daerah mana? Dari daerah? Saya dari Madiun. Kelahiran disebutkan buatan Pak? Oh, okay. Tempat kelahiran sebenarnya Malang, asli. Tempat kelahiran Malang, terus besar
di Kota Madiun sampai sekarang. Cerita apa lagi, Pak? Saya terobsesi untuk gabung di MMM. Pertama awalnya dulu ya tidak yakin, karena awalnya saya ditawarin ya, kok bisa internet itu ngasih uang ke kita. Padahal saya juga pengelola warnet dulu, tapi ya hasilnya pas-pasan. Apalagi game online itu kalau seumpama anak-anak pas waktu masa belajar itu digurai suruh pulang, akhirnya pendapatan juga menurun. Sedangkan hutang di bank membengkak. Akhirnya ditawarin nggak percaya. Terus padahal yang menawarin itu mantan karyawan warnet saya. Diperkenalkan sama mantan karyawan warnet saya yang namanya Ar-Rahman At-Tawang Sakti, itu di Facebooknya. Terus saya lihat kok yang daftar di warnet itu tambah banyak. Bener lah ini? Bener Mas, silakan coba, nggak apa-apa, wes kecil-kecilan aja. Mosok? Ya buktikan aja. Terus akhirnya saya coba, saya buktikan. Awal daftar saya bulan Januari tanggal 30 kalau nggak salah, seingat saya tanggal 30 tahun lalu 2014. Dan awalnya daftar itu 500.000 saya nyoba. Tapi setelah karena saya jaga warnet, baca ideologi, kok tambah yakin. Akhirnya saya tambahin dari 500, waktu itu ada uang di tabungan 10 juta. Wes tak kabeh nih. Akhirnya saya semuakan dana yang ada di tabungan, coba, kalah cacak menang cacak. Bahasanya Jawa Timuran gitu. Ya udah, saya masukkan ke sistem MMM. Akhirnya bulan depan saya coba GH. Pertama GH itu dapat sender zong. Wah kaget, deg-degan, dak-dikduk, blong. Akhirnya chatting sama Cak Met, ini gimana ini kok nggak dapat sender lagi nih? Wis tenang, entalan dicarikan sama sistem. Ternyata benar, 2 kali 24 jam zong. Akhirnya dapat lagi yang kedua itu alhamdulillah mendarat mulus 10 juta dengan dipecah nominalnya itu seingat saya 10 juta sama 11.500. Ini dulu saya GH itu cuma 15 hari karena ya pertama kali khawatir, ya saya GH 15 hari. Khawatir Pak. Khawatir karena pertama kali ikut langsung dapat zong itu. Terus akhirnya mempelajari terus ideologi. Akhirnya ya ada uang sisa hasil jual tanah. Wah, saya masukkan semua. Habis semua. Selama berjalan bulan 3, bulan 4 berani karena keyakinan 100% MMM akan long live. Hasilnya dari bulan 4 saya kreditkan mobil Avanza yang kemarin masuk jurang itu. Pas waktu roadshow masuk jurang itu, saya kreditkan mobil Avanza. Terus sisanya saya masukkan lagi sampai menggulung hampir total 200 juta.
Pas waktu mau restart, saya tambah yakin Pak, tambah yakin ya saya masukkan lagi, habis ludes, nggak ada modal lagi. Karena keyakinan ya cari informasi, ketemu Bapak Manarul di konferensi Kalibokos Surabaya Pak ya, itu terus cari gali informasi, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah informasinya yang benar. Maaf Pak Manarul, saya kemarin pindah struktur dari Bapak Manarul directnya langsung saya pindah ke direct MMM Office Madiun. Jadi dari Kota Madiun itu Maprodian terkumpul semua, komunikasi akhirnya berjalan dan bisa membentuk kantor, dan alhamdulillah kantor kemarin bisa dimasukkan news pembukaan kantor MMM Madiun, FKMI Madiun, dan kepengurusan sudah berjalan. Alhamdulillah acara-acara di kantor juga sudah berjalan, dan semoga saja sistem ini, MMM ini bisa long live, umur panjang seperti yang kita harapkan, dan merubah masa finansial kita. Begitu aja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Kantong, Mas Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawan Edi Suryanto. Dan saat ini status saya sebagai salah satu leader di M3 Club. Kebetulan saya tinggal di Yogyakarta, yang mana tergabung dalam satu struktural dengan Mas Karto Yogyakarta. Saya dulu pertama kali masuk MMM itu sekitar bulan Oktober 2013. Menurut ceritanya, awalnya saya juga tidak tertarik dengan segala bisnis online. Berkali-kali saya ditawari oleh manajer kerja saya, cuman saya cuekin. Kemudian karena saya sedikit ingin menghargai beliau, makanya saya ikut bergabung. Tapi pada saat itu ternyata tidak pernah berhasil untuk login. Jadi pendaftaran itu selalu gagal. Kemudian saya ambil keputusan sendiri untuk gabung dengan struktural Manokwari. Pada saat itu struktural Manokwari itu berada di struktural Saiku. Kemudian dengan berjalannya waktu, setelah beberapa bulan terjadi restart. Setelah terjadi restart, ada semacam fenomena yang saat itu antara restart 1 dan restart 2 itu ada kasus-kasus yang memang fenomenal ya, gitu. Ada klausul di mana bonus bisa langsung diambil sebelum konfirmasi. Kemudian para leader juga banyak yang memanfaatkan itu dan tidak bertanggung jawab. Nah, kebetulan di sini saya juga berteman di luar struktural MMM dengan Mas Arif Hidayat, dan pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan dengan beliau ini di luar struktural MMM. Ketika kita sering bertemu, ngobrol, ternyata, loh, kamu sudah ikut MMM? Iya, biasanya ya, iya. Oh, nah dari situ saya merasakan ada sedikit, wah, ada teman saya di sini.
Kemudian kita sharing, banyak sharing, akhirnya segala sesuatu yang kita hadapi, kita rasakan bersama, bisa kita selesaikan dengan diskusi dengan Mas Karto. Baik itu analisa yang sedang berjalan, kemudian sejarahnya kita bisa sharing. Pada waktu itu ada satu momen yang menarik. Analisa kita berdua yakin, pokoknya yakin ini momen bagus untuk mengambil kesempatan mampu yang betul. Kita PH semua maksimal, Mas Arif. Pokoknya ngopi bareng, geludung bareng. Ada beberapa kali waktu itu meeting di rumah saya. Pokoknya geludung bareng, akhirnya bener geludung bareng. Sampai pada saat waktu itu saya pengen ngebel Mas Wahida. Itu katanya Mas Wahida tidak bisa dibel orangnya geludung. Itu bener disut ngelekar ya. Karena memang pada waktu itu kita PH maksimal, keluar perintah transfer semua full. Padahal kita tahu sendiri semua itu kondisinya juga baru drop semua, nggak mungkin lah kita punya dana maksimal yang pada waktu itu 10 juta ya Mas ya. Akhirnya kita putus asa semua, tapi putus asa dalam hal itu tidak ada kaitannya dengan keputusasaan kita kebersamaan dengan Mas Karto. Dengan perjalanan waktu, saya sempat agak berantem sedikit dengan upline saya pada waktu itu. Bawahnya Mas Pak Saiki sama Wahyu Utomo, atasnya Wahyu Putra Jati, atasnya itu Edi, bukan. Nah, ya, pokoknya atasnya itu. Kemudian saya sempat berantem, kemudian loh, saya nggak mau Mas. Bukan. Pada waktu itu karena kita analisa dengan Mas Arif itu, ini sampean cuma PH bonus, sedangkan kita itu kelekar tenan nggak punya duit. Lah terus, loh saya sendiri kan juga mengeluarkan uang miliaran rupiah Mas di situ. Lah urusannya apa? Kita suruh bayar bonus sampean nggak punya duit. Ya udah kalau nggak punya duit ngapain aja Mas, di review saja. Nggak mau saya review, saya ke blogger. Ya udah kalau gitu saya nggak mau bayar, blogger semua aja. Akhirnya ke blogger semua. Tapi alhamdulillah yang namanya SPM, dan saya percaya betul ideologi yang dijalankan untuk MMM itu tidak akan pernah merugikan membernya. Kita hanya berbicara soal waktu. Setelah Resta 2 akhirnya terbuka semua, dan saya menetapkan diri untuk pindah bergabung dengan M3 Club di sini karena mayoritas di sini yang saya kenal struktur M3 Club. Pemikiran saya di sini hanya saya bisa berkoordinasi dan berkolaborasi, sharing, berkoordinasi dengan baik. Tidak seperti yang lalu. Saya seperti kehilangan induk, saya nggak tahu apa-apa. Tapi dengan adanya struktur yang solid di Yogyakarta dengan M3 Club, saya semakin yakin bahwa semua bisa dihadapi bersama ketika ada koordinasi, komunikasi, jaringan yang benar-benar bisa kita andalkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sendiri dengan MMM bisa menghidupi atau menolong 10 keluarga sekaligus yang membutuhkan pertolongan bertumbuh di MMM. Dan saya berharap dengan struktural yang ada dan edukasi yang akan kita lakukan dengan leader-leader MMM di Yogyakarta khususnya melalui M3 Club ini, kita berharap bisa bekerja, bisa mengembangkan struktural dengan baik, mengedukasi mereka dengan baik, sehingga tidak ada lagi penipuan terhadap upline atau siapapun.
kita semua bisa cerdas, bisa menjalankan ideologi dengan baik, bisa mencapai kesejahteraan yang kita harapkan dan bermanfaat buat masyarakat banyak. Demikian sekilas cerita dari saya, semoga ini bermanfaat juga buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari mana ya ngomong? Dari situ aja. Ya, bercerita sedikit tentang saya. Kalau di Facebook nama saya sekarang baru saya ganti, belum lama, Wan Prabu Bawasir. Karena saya lihat kalau di Facebook itu rata-rata kalau buka Facebook Hidayat gitu ya. Di belakang itu lebih banyak nama Hidayat. Jadi saya, oh kok ini FAP kasihan nggak ada temennya itu. Saya temenin gitu. Sejarahnya saya kenal dengan MMM itu di tahun 2013, di akhir tahun 2013. Tapi di saat itu saya masih istilahnya titip sama temen yang sudah ikut. Kebetulan teman saya itu teman dari Hamdani Ghazali yang ada di Lombok, mereka Lombok. Nah, ketika teman saya sudah jadi manajer di awal tahun 2014, saya baru bikin akun sendiri. Dan ya saya dulu masih ego dan nafsu. Saya itu main sendiri, single factor, jadi semua saya sendiri, nggak lihat yang lain. Saya hanya lihat Kopdar itu di bulan Mei, saya hanya ingin lihat kompetitor saya seperti apa MMM ini. Nah, dari situ saya untuk pelajaran sampai saya uangnya nol di MMM itu sekitar 400 juta. Sedikit ya. Sampai akhirnya saya mumet, pusing gitu, waduh 400 juta. Ya kita tidak menutup kemungkinan. Rata-rata itu mungkin ya teman-teman juga ngalamin 90% saya rasa. Kalau zaman dulu kita berani bilang, saya jamin uangmu pasti kembali. Rata-rata mungkin seperti itu, 90% itu bilang, saya jamin uang pasti kembali. Dari itu kalau 400 juta itu akhirnya terjadi R1, terus ada komunikasi lewat Zendo itu dengan Mas Karto, yang akhirnya saya juga daripada pusing sendiri, saya juga harus nyari teman yang lain yang sudah ikut pusing gitu. Ada dari berbagai macam daerah ternyata sama juga pusing semua. Pusing berjamaah. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah dari 400 juta kemarin yang nyantol itu masih ada nyantol sekitar 200 juta. Dikit-dikit lah, nanti ya kalau syukur-syukur bisa lunas ya, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Ini saya penutup ya, tapi nggak bisa doain, nanti yang doain taruhnya ses. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum siapa ya? Biasa dipanggil gitu, langsung aja. Saya ikut M3 Club ini. Nah, ya tidak ada orang bosnya. Sudah saya kayak enak. Saya di dapur itu. Nama saya Roni, Pak Bedine. Nama saya Roni AM. Saya termasuk orang korban restart. Jadi gini, ceritanya 3,5 tahun yang lalu teman saya ngandani saya, "Mbok melu MM." Mau. Saya bilang gitu, mau. Jujur saya bilang mau, karena saya korban BU. 3 hari setelah korban BU, teman saya ngomong melu MM, kok enggak. Begitu 2 tahun kemudian saya ketemu lagi, iki lho hasilnya, dia melu. Pas 26 hari restart. Ya kan, mantep aku. Dari aku dipotong lagi batin saya gitu ya, nggak apa-apa. Saya ikut komunitas ngomong-ngomong, efek yang pinggir jalan kayak gitu, ngomong di Velo ketemu Mas Jus, Mas Prabu, Mas Yono. Terus pokoknya watonnya, saya ngomongnya waton orangnya, AABB. Tapi setelah itu saya pahami, saya cuma ngomong waktu itu pas kumpul, lihat nanti ada restart lagi dan ada mulai berjalan pertengahan Desember. Akhir Desember jadi formal. Alhamdulillah. Oleh rezeki ini. Februari mudah meneh. Oleh duit meneh.
Dan kebetulan saya tambah mantap. Ada teman-teman saya yang masuk, antara lain ya banyak orang-orang yang ya dari orang bawah sampai yang atas, ada semua di bawah saya. Dan saya kelola dengan baik mereka. Pokoknya yang penting member itu senang, makmur, saya suka makmur. Ya kan? Jangan sampai member itu digobloki atau dicurangi. Ingatnya itu aja kalau saya. Kasihan. Kasih tahu benar-benar ideologi, cara kerjanya, selesai. Anda mendapatkan ini. Kalau jangan cuma mencari untung aja, harus tahu yang ini. Itu tolong mungkin akan sama. Maaf saya sama Pak Manaruk kemarin di Karawang sebenarnya saya datang. Saya ada janjian di Jakarta sebetulnya, tapi kebetulan yang ngajak saya Pak Kiai saya itu tewas. Kebetulan dapat rahmat bagus masuk rumah sakit ya kan? Sampai sekarang belum keluar. Jadi itu downline saya. Tapi saya berpikir saya nggak mau mikirin yang penting. Kebetulan downline saya 2 masuk rumah sakit semua. Yang satu masuk di Hidayatullah, yang satu di Bethesda. Top itu Pak. Akhirnya downline dari kelompoknya dia semua sekarang di GH, di Bro GH di sana. Waduh misalnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti ada gantinya, gitu loh. Si ini selamat, ini selamat. Jadi kita berpikir, jangan berpikir kita cuma dapat bonus dari member kita. Begitu member kita ada masalah, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Bantu. Itu cuma pelajaran untuk saya. Mungkin salah saya ya. Tapi mungkin kalau ada teman yang nanti yang ada punya downline atau partisipan kayak gitu, tolong berbuatlah seperti itu, mungkin bisa dijalankan biar apa? Mereka memecah. Walaupun sekarang mungkin mereka nggak akan PH dulu, menahan. Mungkin beberapa hari baru PH. Karena apa? Yang nggak apa-apa. Nah, yang penting silaturahmi kita, persaudaraan kita di sini itu benar-benar terjalin. Jangan hanya mencari bonus, jangan hanya mencari duit tok. Duit bisa dicari, tapi persaudaraan yang sulit kita cari. Satu hari kita mencari teman 2 bisa nggak? Kalau satu hari kita mencari musuh 1 bisa. Tapi kalau kita mencari satu hari 2, minimal 2 atau 5 orang, sahabat baru, teman baru bisa. Cuman itu. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kok dadang podo. Sama saat ini saya juga begitu baru datang. Tekon ini acaranya apa? Udah ngono. Akhirnya berinisiatif dikasih dengan Pak Roni, langsung kita ke sini untuk berinisiatif menjalankan acara supaya acara bisa berkembang dengan baik gitu ya. Nah, saya terpesona tadi dengan obrolannya Pak Roni. Biasa di Selo dulu kita kenal Roni Van Frozen. Nah ini orangnya yang seperti ini. Ayo. Oke. Boleh diperkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Kebetulan saya berada di struktur M3 Club bareng dengan Mas Wahida. Mas Wahida itu Wahida Wahyu Hidayat, saya Arif Hidayat. Itu asli bukan tambahan. Kalau tadi Roni Hidayat tambahan, itu enggak asli. Kan proses kebetulan waktu itu kita bisa guyon sidik. Nah ini top leader Hidayat. Nah, akhirnya teman-teman ngikut semua. Bahkan di FB itu ada Bobi Hidayat, Kantong Hidayat, Petro Hidayat dan lain sebagainya. Itu wah ini benar-benar top leader kita bisa memberikan gambaran, memberikan contoh yang baik sehingga namanya pun dia ditiru. Hidayat. Enggak tahu Mutianti Hidayat nanti ya. Berarti nanti bosnya ganti gitu. Ulah buyang lah. Oke, jadi seperti itu. Kebetulan waktu itu kita dengan teman-teman waktu sebelum R1 ya, sebelum R1 waktu kita GH dapat zong terus itu. Nah ini pengalamannya itu justru dari sana. Kita berpikir itu biar ya setiap kali GH zong, jangan langsung PH atau gitu. Kita buat analisa macam waktu itu. Kita kumpulkan data. Kira-kira siapa saja yang melakukan PH, kira-kira dari struktur kita itu siapa saja. Ternyata struktur kita sendiri waktu itu GH semua. Nah kalau dari struktur kita GH semua, yang PH sopo gitu kan. Nah
itu kita cek. Ternyata memang waktu itu mungkin ada kenakalannya yaitu membuat akun abal-abal, yaitu memang untuk menutup manipulasi ya sebetulnya betul. Tapi ya kita coba analisa bareng-bareng, kumpul bareng-bareng tiap malam tuh hampir sekitar 4 bulan tuh. Hampir tiap hari ya. Wah, 4 bulan nih ya. 4 bulan tiap hari itu ketemu sampai jam 2 malam, jam 3 malam, pokoknya subuh gitu. Terus nanti kelenger ke Mas Waida sampai masuk rumah sakit. Ya itu sebenarnya bukan itu ya. Cuma kita sering mengabaikan kesehatan kita, itu aja sebetulnya yang bisa dicatatkan. Mungkin buat teman-teman yang terlalu aktif ya, mohon di press sedikit sehingga MMM sudah sehat, kita juga harus sehat kan gitu kan. Jangan sampai MMM sehat malah kita keluar gitu, jangan sampai. Nah, akhirnya kita setelah ketemu kemudian waktu kita bisa sorak-sorak waktu itu, waktu ada R1 ya Mas Waida ya. Begitu R1 ya kita malah bersorak, padahal yang itu dokter. Karena memang itu salah satu solusi yang bisa kita bayangkan, solusi yang tepat itu hanya itu. Langsung saya, Mas Waida, ada Mas Bihan, ada Mas Ferry langsung berucap di situ. Alhamdulillah gitu ya. Rakyatan yuk reso ngopo-ngopo ya. Gelundung gitu. Gelundung yang pertama sebelum gelundung kedua bareng Mas Kantong tadi. Di R1 itu akhirnya kita justru semakin menjalin komunikasi. Ada teman-teman. Nah, ini kebetulan memang kita undang, ada Mas Yus, ada Pak Surono, ada Mas Mujin ini. Itu memang teman-teman di aktivitas di Zelo ya, yang waktu itu di awalnya itu malah dipandegani oleh Mas Budi Purnomo itu sebetulnya. Cuma begitu Mas Budi Purnomo rotok meletot gitu kan, akhirnya kita memutuskan udah pakai labelnya Mas Karto aja. Nah, akhirnya malah justru teman-teman banyak yang masuk. Itu ya Mas Fit ya, ini Mas Fit itu salah satu tokohnya di Zelo waktu itu. Iya, kita bertukar informasi, bertukar gambaran, bahkan bertukar bisa dikatakan strategi. Bahkan termasuk strategi yang kita terapkan di sebelum R2 ternyata gelundung juga. Ya wes ya, terus arep piye mana ya gelundung meneh bisa enggak masalah. Ya memang amunisi entek tenang, saya sendiri juga amunisinya sampai waktu itu habis-habisan gitu. Ya untungnya waktu itu saya punya satu akun yang memang tak eman-eman itu waktu di sebelum R1 itu saya bisa GH sekitar 18 juta dan netes pada saat itu semua nggak ada yang netes. Nah itu bisa saya gunakan untuk menghidupkan kembali akun-akun yang lain sampai sekarang gitu. Itu pengalamannya. Tadi itu gambarannya tentang R1 dan R2, tapi yang jelas saya ingin menceritakan latar belakang kita ada pertemuan di sini. Sebetulnya saya nggak membayangkan pertemuan di sini sedemikian besar. Kita waktu itu hanya ingin nostalgia teman-teman di jaringan R1 dan R2 yang sering komunikasi. Seperti tadi ada Mas Yus, ada Mas Mujin, ada Pak Surono, dan Mas Theo ya, yang waktu itu sering komunikasi di situ. Kita ingin ngumpul. Nah akhirnya jadilah acara pada hari ini. Di sini memang bukan acara yang besar, karena yang kita kumpulkan adalah leader-leader dan calon leader. Sebetulnya pengennya begitu. Cuma mungkin kemarin ada keinginan-keinginan yang lain. Acara ini gede kesisan, ya serah popo lah gitu ya. Tidak masalah. Walaupun yang datang kalau dari konfirmasi yang sudah saya dapatkan itu ada 44 orang. Ini kalau dari daftar hadir apakah sudah sampai atau belum tidak beritahu. Itu. Tapi yang jelas pada prinsipnya saya tidak ngomong pada intinya lagi ya. Karena dulu dengan teman-teman itu kalau bicara pada intinya langsung di-downgrade. Karena ada pengalaman waktu itu ya, kita berusaha menabung dengan teman-teman. Itu nanti kemarin belakang Mas Manaru gitu. Iya, begitu. Pada intinya, downgrade diancam ngono selama ini ngomong. Udah selesai. Tapi yang jelas pada prinsipnya pada saat itu kita dengan teman-teman itu berusaha sebaik mungkin membuat tenang. Kita punya partisipan, saya sendiri juga ada partisipan, ada sekitar 138 orang yang berada di referral saya itu sampai sekarang. Itu kalau dikalkulasi semuanya total itu 1 M lebih. Kena reset yang pertama itu udah dokter, udah nggak bisa apa-apa. Misalkan gue PH aja udah bisa. Nah kita cuma berusaha, ya wis lah kumpul-kumpul. Bagaimana memberikan informasi yang sebisa mungkin informasinya valid, tidak membuat mereka bingung,
tapi paling tidak membuat mereka yakin untuk PH kembali. Nah ini salah satu contoh partisipasi yang ada di belakang. Itu ada Mas Doni. Satu gambaran. Gimana Mas Doni pengalaman restart? Lenger, jawabannya seperti itu. Sama. Orang se-Indonesia merasakan nasib yang sama ya pada saat itu gitu. Gak apa-apa. Ini gambaran sehingga pada satu keinginan saya waktu itu dengan teman-teman, ayo kita kibarkan benderanya Mas Karto. Karena momennya pada saat itu memang tepat ya. Mas Karto bisa dikenal di Zelo itu pada saat R1 ke R2. Teman-teman. Kebetulan Mas Karto itu dulu yang mensupport langsung Mas Manaro itu. Kita mendirikan Mas Karto langsung disupport, makanya di sini gambarannya logonya Mas Karto supported by M3 Club. Jadi memang nggak salah, bukan siapa-siapa yang mensupport memang M3 Club. Makanya bisa dikatakan Mas Karto adalah M3 Clubnya Jogja. Begitu. Kalau mungkin ada teman-teman yang nanya, sering ada yang tanya, wah kalau saya nggak mau bergabung di Mas Karto, ini ada apa-apa, gitu kan? Yang kita hanya mewadahi saja sebetulnya. Mas Karto itu kan artinya Mafrodian asli Ngayuk Jogarta. Jadi kalau memang Mafrodian yang dari Jogja atau ada di Jogja, ya sudah semestinya bergabung dengan Mas Karto. Bukan siapa-siapa. Memang pendirinya, penggagasnya memang 4 orang. Saya, Mas Wahida, Mas Ferry, Mas Dihan. Dan itu bukan kok harus kita berada di strukturnya beliau, dia tidak. Contoh ada Mas B. Mas B ini kalau dari struktur bukan berada di bawah saya atau bawah Mas Wahida selaku pendirinya Mas Karto. Tapi tidak, karena memang ini Mafrodian asli Ngayuk Jogarta. Ayo kumpul bareng, sharing bareng, sukses bareng, remuk bareng gitu kan. Ya Mas B ya. Ini waktu itu yang gelundung apa tenang itu. Nah ini pengalaman. Kebetulan sudah didukung juga dengan teman-teman dari struktur yang lain atau dari daerah lain, ada Mas Yus, ada Mas Surono, ada Mas Teo yang sering kontak di Zelo itu, yang akhirnya pakai jalur Zelo ruang rapat Mas Karto. Ya memang awalnya itu hanya dipakai untuk ruang rapat, tapi jadi dipakai umum, bisa apa gitu kan, tidak masalah. Yang penting kita bisa sharing, bisa guyon bareng, itu kan paling seneng, gitu. Saya sekiranya seperti itu. Kira-kira gitu Mas Roni, ya matur nuwun. Untuk yang saya bisa sampaikan seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.